Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Purbo selaku dosen pengampu Islam dan budaya lokal, dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Islam budaya lokal. Pada kali ini kami membahas tentang sebuah buku yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, Tradisi Intelektual dan Sosial. Buku ini dikarang oleh Taufik Abdullah. Sejarah peradaban Islam di Indonesia ini dalam penyebarnya itu memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda dengan Islam di wilayah lainnya seperti di Eropa, Amerika, bahkan di Amerika Serikat. Pendekatan yang dipakai pada penyebarannya Islam di Indonesia ini memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan inklusif dan lebih akomodatif. Bisa dikenal dulu dari cerita-cerita sejarah dahulu bahwasanya Islam di Indonesia ini disebarkan bahwa terdapat peran dari para wali songo. Wali songo itu terdiri dari Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan sunan-sunan lainnya. Saya ambil contoh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dulu menyebarkan Islam dengan lewat media pewayangan. Jadi pada saat itu cerita yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga itu memuat cerita tentang Pandawa dan Kurawa yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan. Perjalanan penyebaran Islam ini kemudian bergeliat dengan kebudayaan lokal. Sebut saja tatkala munculnya pakem pewayangan baru berupa adanya unsur ajaran Islam lokal, jimat Kalimasodo misalnya, atau yang lebih banyak terjadi adalah dengan menyelipkan cerita-cerita Islam pada epos pewayangan. Jadi dulu Sunan Kalijaga itu membawakan cerita dari agama-agama Hindu, lalu diadopsi lagi atau bisa disebut diselipkan lagi cerita-cerita tentang yang mengandung makna Islam. Islam menjadi begitu bersahabat karena datang lewat sebuah keseharian masyarakat. Masyarakat yang menonton wayang kemudian dapat menerima langsung ajaran Islam dengan sukarela. Beragam medium penyebaran Islam itu sedang mengirim sebuah pesan bahwa spirit keuniversalan pokok ajaran Islam tetap membuka ruang keunikan dan tidak menafikan kekhasan peradaban Muslim ketika berjumpa dan berhadapan dengan realitas sejarah dan sosial budaya Islam. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa peradaban Islam di Indonesia menampilkan ciri dan karakter yang relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah peradaban Muslim lainnya. Kekhasan ini memiliki kecenderungan kuat untuk lebih akomodatif dan inklusif terhadap praktek-praktek kebudayaan lokal. Sejarah peradaban Islam juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kebangsaan kita. Islam memberikan kontribusi terhadap terbentuknya integrasi bangsa. Yang menjadi penting adalah peran Islam sebagai pembentuk jaringan kolektif bangsa melalui ikatan ukhuwah dan silaturahmi para ulama di Nusantara. Jaringan ingatan dan pengalaman bersama ini pada akhirnya menumbuhkan rasa kesatuan dan solidaritas sehingga melahirkan perasaan sebangsa dan setanah air. Peranan Islam di Indonesia adalah penting untuk menjadi sebuah pelajaran
Jadi peran Islam pada kali ini sangatlah penting. Islam mengatasi perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi supra identitas yang mengatasi batas-batas geografi, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Tentu saja, sejauh menyangkut pemahaman dan pengamalan Islam juga terdapat perbedaan tertentu, khususnya menyangkut masalah furu'iyah di antara masyarakat muslim Nusantara yang majemuk itu. Tetapi hal ini lebih terkait dengan pemahaman Islam, pemahaman terhadap doktrin dan ajaran Islam sesuai rumusan para ulama, bahkan identitas suku bangsa. Kenyataan bahwa Islam merupakan faktor pemersatu mendorong kemunculan faktor pemersatu kedua, yaitu bangsa Melayu. Jadi tidak hanya Islam yang berperan penting pada kali ini, tetapi bahasa Melayu lah yang menjadi pemersatu kedua. Bahasa ini sebelumnya kedatangan Islam digunakan hanya di lingkungan etnis terbatas, yaitu suku bangsa Melayu di Palembang, Riau, Deli, Sumatera Timur, dan Semenanjung Malaya. Terdapat bahasa-bahasa lain yang digunakan lebih banyak orang suku bangsa lain di Nusantara seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Tetapi Melayu yang lebih egaliter dibandingkan bahasa Jawa. Misalnya diadopsi sebagai linguist Franca oleh para penyair Islam, ulama, dan pedagang. Kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca Islam di Nusantara bertambah kuat ketika bangsa Melayu ditulis dengan aksara Arab. Bersamaan dengan adopsi huruf-huruf Arab, maka dilakukan pula pengenalan dan penyesuaian tanda-tanda pada aksara Arab, tentu untuk kepentingan bangsa-bangsa lokal di Nusantara, sehingga kemudian muncullah tulisan Jawi. Kedudukan bahasa Melayu itu menjadi semakin lebih kuat lagi ketika para ulama menulis banyak karya mereka dengan bahasa Melayu berhuruf Jawi tersebut, sehingga pada gilirannya tulisan Jawi menjadi alat komunikasi dan dakwah tertulis bagi masyarakat Melayu Nusantara, menggantikan beberapa bentuk tulisan yang berkembang sebelumnya. Jadi intinya alat atau bisa disebut faktor pemersatu atau mempermudah dalam penyebaran Islam ini adalah peran dari Islam dan bahasa Melayu sendiri itulah. Jadi Islam menyatukan ras, suku bangsa, dan lain sebagainya, dan sedangkan bahasa Melayu menyatukan sebuah tulisan-tulisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.